Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu pesan ayah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ada tema pesan atau nasihat yang seorang ayah akan tinggalkan kepada anak-anaknya, yaitu nasihat yang paling sering dikatakan. Nasihat tersebut seringkali disebut seperti radio usang yang karena terlalu sering diputar-putar dengan lagu yang sama, yang itu lagi. Nasihat-nasihat itulah yang akan tertanam di hati dan pikiran anak-anak kita. Apakah salah memberikan nasihat yang diulang-ulang lagi? Tentu tidak salah, sebab bukankah bahkan firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4-7 berkata demikian, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Nasihat yang diulang-ulang tersebut memang diperintahkan langsung oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Dan sampai hari ini, nasihat kitab Ulangan 6 ini dipakai sebagai salah satu doa orang Yahudi yang sangat terkenal dan paling sering dinyatakan dan disebut sebagai Shema Israel atau dengarlah, hai Israel. Namun hari ini kita akan melihat nasihat yang Daud sampaikan kepada anaknya Salomo, yang menekankan bukan saja karena nasihat itu dikatakan berulang-ulang, tapi ditunjukkan atau diteladani dahulu oleh Daud sendiri. Coba kembali perhatikan 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nasihat Daud kepada Salomo diawali dengan kata-kata ini, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati." Daud menempatkan dirinya sendiri sebagai jalan dan cara untuk bagaimana Salomo anaknya dapat mengenal Tuhan Allah Israel dengan benar. Tuhan yang disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi Daud memperkenalkan Tuhan kepada anaknya sebagai Allah ayahmu. Kenalah kepada Allah ayahmu. Itulah sebutan yang dipakai Daud tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah dan dipertuhankan sendiri oleh Daud terlebih dahulu. Dan Tuhan Allahnya itulah yang diperkenalkan kepada anaknya Salomo. Itulah cara paling tepat untuk memperkenalkan siapa Tuhan kepada anak-anak kita, yaitu kita sendiri yang harus terlebih dahulu menyembah dan mempertuhankan Dia sebagai Tuhan.
maka hal itu akan lebih mudah diikuti dan diteladani oleh anak-anak kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Tuhan dan Allahku selama-lamanya. Aku mau menghidupi kebenaran itu, agar aku dapat mencontohkan dan memberikan teladan kepada anak-anakku untuk menyembah Tuhan dengan benar. Amin. Jesus loves you, and so do I.